Syahman Faruqi itu karena berpegang dengan sunnah zahir batinnya, amalannya semua sunnah, hatinya hati sunnah, siang malam tawajuh kepada Allah. Satu saat beliau ini dituduh berontak di India itu, sehingga beliau dimasukkan ke penjara. Penjaranya itu isinya orang Hindu kebanyakan. Untuk meningkatkan iman ini apa yang harus kita buat? Yang kita buat pertama kali doa sebanyak-banyaknya. Allahumma inni as'aluka imanan kamila. Ya Allah, aku minta kepada Engkau iman yang sempurna. Imanan la yartad, iman yang tidak ada murtad, mantep mancep sampai mati. Imanan laisa ba'dahul kufru abada, iman yang tidak akan ada kufur selama-lamanya. Ini yang kita minta, hari-hari minta itu. Kita ini banyak minta supaya anak soleh, bagus, itu termasuk diperintahkan oleh Allah juga. Minta rizkinya barokah, bagus. Minta ini, minta ini, minta ini, minta jodoh. Nah, tiap hari itu ada aja orang minta doa supaya minta mudah jodoh. Nah, minta supaya sehat, ya bagus, tidak salah. Kita ini minta kepada Allah sampai perkara-perkara yang kecil pun tidak salah. Karena perkara yang kecil itu pun kalau Allah tidak berikan juga nggak akan bisa kita ini. Perkara yang paling kecil, setetes air pun kalau Allah tidak mudahkan juga nggak akan bisa. Maka doa minta air, doa minta makan, doa minta minum, bagus, boleh aja. Tetapi doa yang terpenting, doa minta iman yang sempurna. Insyaallah malaikat. Karena kalau orang itu imannya meningkat, amalannya itu nilainya jadi meningkat. 2 rakaat dari orang ahlul yakin lebih baik daripada sholatnya orang seluruh dunia sampai kiamat yang tidak punya yakin seperti itu. Ya, orang itu nilainya amalannya itu yakinnya itu. Kalau orang itu yakinnya kuat, amalnya dikit gitu aja nilainya sudah sangat tinggi. Tapi kalau imannya lemah, nilainya amalan jadi berkurang. Kemudian yang kedua, assalamualaikum, supaya iman kita ini tambah meningkat, apa? Pegang sunnah-sunnah Nabi. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikuti sunnah-sunnah Nabi itu supaya kamu dapat hidayah. Kalau kamu dapat hidayah, imannya naik. Maka sunnah-sunnah Nabi itu sampai yang terkecil pun kita perhatikan betul. Makan cara sunnah, minum cara sunnah, tidur cara sunnah, duduk cara sunnah. Kita ini duduk begini sudah cara sunnah belum? Nah, kita pikirkan. Kalau duduk bersandar, deglek begitu itu di masjid, sunnah apa tidak? Nah, kita pikirkan. Duduknya cara sunnah, berdirinya cara sunnah, pakaiannya cara sunnah. Dan kita ikuti sunnah-sunnah itu karena sunnah, bukan karena apa-apa. Karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Tambah banyak sunnah yang kita kerjakan, tambah banyak nur dalam hati. Al-Imam Ahmad Al-Faruqi As-Sarhindi, ini satu ulama India zaman tahun 1000 Hijrah. Beliau ini yang mengislamkan raja-raja di sana waktu itu. Beliau ini Masya Allah, dengan sunnah Nabi ini beliau pegang luar biasa. Beliau menulis dalam satu suratnya, saya satu hari
masuk WC lupa pakai kaki kanan. Langsung beberapa hari hati saya gelap. Nah, beberapa hari hati saya gelap. Syekh Ahmad Faruqi itu Masya Allah orang luar biasa, karena berpegang dengan sunnah yang sekecil-kecilnya, yang zahir, yang batin. Bukan sunnah yang zahir. Sunnah yang zahir itu relatif lebih mudah, pakai kopiah, pakai sorban. Sunnah seperti itu ini penting juga semuanya kan. Masuk WC pakai kaki kanan, lupa, langsung hatinya berubah. Ini Syekh Ahmad Al-Faruqi. Lah kita ini tiap hari masuk pakai tangan kanan, tangan kiri, sikil kanan, sikil kiri, kok enggak berubah ya hatinya. Ya. Karena sudah saking dableknya. Jadi sudah gelap itu enggak terasa, tambah gelap, tambah terang itu enggak terasa. Seperti petani wis gleprotan ndut, ya. Wis kena telek, kena taek wis ora krasa. Mergo saking regete. Petani yang di sawah itu lumpur sudah enggak merasa kotor. Syekh Ahmad Faruqi itu karena berpegang dengan sunnah zahir batinnya, amalannya semua sunnah, hatinya hati sunnah, siang malam tawajuh kepada Allah. Satu saat beliau ini dituduh berontak di India itu, sehingga beliau dimasukkan ke penjara. Penjaranya itu isinya orang Hindu kebanyakan. Tapi begitu Syekh Ahmad Faruqi masuk di situ, 1, 2, 3, tidak lama beberapa hari seluruhnya masuk Islam semua. Jadi muridnya beliau semua. Akhirnya penjara itu jadi kayak pesantren. Bukan yang di penjara saja, sampai penjaga-penjaganya semua jadi muridnya. Akhirnya Raja India namanya Jahangir mimpi. Perasaannya didatangi oleh Rasulullah. Orang seperti Ahmad Faruqi itu kamu penjara. Langsung rajanya ketakutan. Turun daripada istananya, masuk ke penjara, dikeluarkan sendiri oleh rajanya itu. Sunnah kan. Sunnah dijaga betul. Apa aja kalau enggak sunnah itu enggak usah dikerjakan. Insyaallah kan. Tetapi kita ini enggak tahu mana yang sunnah, mana yang tidak. Jangan ngarang sendiri. Kadang-kadang orang yang suka latah. Wah, itu bukan sunnah itu. Enggak ada dalam kehidupan Nabi. Kok enggak ada apa enggak tahu? Nanti enggak tahu kamu bilang enggak ada. Karena ada orang itu ngomong itu seenaknya aja. Ada ulama-ulama baca tahlil. Zaman Nabi enggak ada. Zaman Nabi la ilaha illallah enggak ada. Oh, kamu tobat kamu. Bagaimana? Apa yang sudah diamalkan oleh para ulama-ulama, sudah turun-temurun itu, jangan kamu utek-utek. Itu mesti sudah ada dalilnya itu. Saya pesan betul ini orang dakwah ini. Semua. Karena nanti kalau kita keliru bahaya. Nanti yang sunnah kita katakan tidak, yang tidak kita katakan sunnah, bahaya. Sunnah-sunnah Nabi itu sudah diterima oleh para sahabat, didata oleh para imam-imam. Maka kita ini kalau ingin tahu ini sunnah atau tidak, rujuk kembali kepada orang-orang ahlinya. Ini bagaimana ini? Tidak semua orang berpendapat. Pakai kopiah itu ini sunnah juga kan? Pakai sorban juga sunnah. Pakai sarung ini juga sunnah Nabi. Nabi mana pakai sarung juga. Pakai jubah begini namanya kubak ini. Ini juga sunnah juga. Nabi pernah pakai juga. Jadi sunnah itu bukan komis dok. Pakai sarung pun juga sunnah. Sunnah itu luas. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita kembali pada orang-orang ahlinya, kita mudzakarahkan ini sunnah apa tidak. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya iman kita ini naik, kita mesti mau mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita ini harus punya prinsip mau susah payah untuk agama. Jangan kita ini mau enaknya saja. Taraweh, pendek-pendekan, cepet-cepetan, itu nanti imannya merosot mereka. Kita yang maunya yang sungguh-sungguh, panjang-panjang. Bagaimana mereka? Tapi nanti kalau terlalu panjang, makmumnya nggak kuat. Maka yang cukupan. Kalau jadi imam, yang cukupan. Berapa cukupan itu? 1 juz. Itu cukupan. Kalau 10 surat, kendeken. Nah. Tapi kalau kamu punya kelompok sendiri, 10 juz, 1 khataman, enggak apa-apa. Tapi kalau untuk masjid umum, cukupannya itu 1 juz. Ini bukan dari saya. Ini ulama-ulama itu di dalam kitab-kitab itu mengatakan begitu, cukupannya itu 1 juz. Kalau kamu tidak mau dengar ini, berarti kamu itu enggak ikut ulama, ikut mau kamu sendiri. Lah daripada tidak tarawih, iya. Kalau itu iya. Kalau daripada itu iya. Apik mbon. Sae. Ini daripada ini wis apik kabeh. Tapi kalau kita ini ingin iman itu meningkat, kita ini harus usaha tambah mujahadah. Insyaallah malaikat. Sudah tarawih, tambah lagi tahajud lagi. Tambah lagi memberi buka orang yang berpuasa, mujahadah. Ke markas, ke masjid, naik kendaraan, bagus. Tapi kalau jalan kaki, lebih bagus. Syekh Abdul Wahab hafizahullah, Amir Pakistan, beliau mengatakan usahakan 2,5 jam jalan kaki, 3 hari jalan kaki, jauhlah 1, jauhlah 2 jalan kaki. Usahakan 4 bulan 40 hari pun jalan kaki. Untuk apa? Supaya mujahadah. Karena mujahadah itu akan meningkatkan iman kita. Bahkan pergi ke markas pun baiknya jalan kaki. Kalau nggak kuat jalan kaki, naik mobil kira-kira 1 kilo dari markas turun, terus jalan kaki ke markas. Ini kata beliau, ini bahayanya begitu itu. Beliau ini 1 hari keluar bersama Mufti Zainal Abidin. Mufti Zainal Abidin itu ulama besar di Pakistan, keluar 40 hari. Maka Mufti Zainal Abidin itu bilang sama Syekh Abdul Wahab itu, karena ini Mufti ini orang sepuh nih, ulama besar. Saya kok heran dengan kamu itu, di mana-mana mesti dapat taskilan kamu ini. Kalau saya ini kok taskilan sedikit ya. Sebabnya apa? Padahal kan keluar sama-sama kita. Mujahadah sama-sama. Kalau bayan pinteran saya dengan kamu. Tapi kamu tuh di mana aja dapat taskilan. Saya ini kok enggak, kenapa? Maka Syekh Abdul Wahab itu bilang, jawabannya nanti Syekh, bukan sekarang. Maulana, jawabannya nanti. Nanti kapan? Pokoknya nanti akan saya kasih tahu jawabannya. Sampai ke markas terus wapsi. Setelah wapsi, Mufti Zainal Abidin ini pulang ke rumah. Lah Syekh Abdul Wahab tidak pulang, terus duduk di markas. Maka Syekh Abdul Wahab bilang sama Mufti Zainal Abidin, Mufti, ini jawabannya. Apa jawabannya? Ini saya dengan Maulana ini bedanya ini. Setelah wapsi saya duduk di markas, kalau Maulana habis wapsi pulang, ini bedanya.
Bedanya ini. Kalau yang lain-lain tuh saya sebetulnya kalah sebetulnya. Di mujahadah maksudnya begitu. Tapi nanti kalau sudah dimusyawarahkan suruh pulang ya pulang. Jangan wapsi mau cepat-cepat saja. Sudah pesen sama Amir Musyawarah. Pagi ini Karguzari langsung wapsi. Ini namanya tidak mujahadah. Itu nanti membuat iman kita ini merosot. Pokoknya wani kangelan imane munggah. Tapi nek senengane enak-enakan minggu imane medun. Yes kuwi. Insyaallah mulai kan? Kalau kita ini ingin susah payah untuk agama, demi ridha Allah, maka kita ini semulaikan Allah Ta'ala imannya akan naik. Tapi kalau kita suka yang enak-enak, apa-apa suka yang enak, enggak akan naik. Maka para nabi, para rasul, para sahabat awal-awalnya oleh Allah dikasih suasana yang berat di Makkah Al-Mukarramah, suasana berat dari segala arah, ekonomi berat, air berat, politik berat, semua berat. Kenapa? Allah itu berkuasa menjadikan para sahabat di tempat yang enak, itu Allah kuasa. Itulah ketentuan Allah untuk peningkatan iman itu perlu suasana berat itu. Suasana berat baru peningkatan iman. Ketika Allah mau meningkatkan, menaikkan derajatnya Siti Sarah, Siti Hajar, ditaruh dulu di tengah padang pasir, nggak ada makanan, nggak ada minuman, maka baru datang macam-macam barokah kepada kehidupan Siti Hajar. Akhirnya dipilih menurunkan Sayyidul Anbiya yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa, amal sunnah, mujahadah, maka iman kita akan naik. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, kemudian yang keempat, kita ini memikirkan imannya orang lain, itulah dakwah. Tambah kita ini memikirkan bagaimana imannya umatnya naik, maka iman kita sendiri akan naik. Tambah banyak kita dakwah dengan ikhlas tadi syaratnya. Ikhlas semata-mata karena Allah, agar iman umat ini naik, maka iman kita sendiri akan naik. Insyaallah mulai kan?